Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca, surat-surat dan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala ini mudah-mudahan ditampi Allah Subhanahu wa taala sampai kepada almarhum dan almarhumah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang sedikit yang ingin saya sampaikan, bahwa kita semuanya di dunia ini adalah calon-calon ya Bu ya. Calon-calon apa? Calon-calon mati, calon-calon mayat ya. Kita sedang menunggu giliran ya. Kalau ibu kita, orang tua kita yang sudah tiada itu sudah mendahului kita itu hanya menunggu. Jadi kita di dunia ini hanya apa? Hanya menunggu waktunya sholat dan menunggu nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya khususnya mengajak kepada ibu-ibu dan bapak sekalian, yuk mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita, ibadah kita perbaiki setiap harinya. Mumpung sekarang kita bentar lagi mau mendekati bulan Ramadan ya, jadi sekarang kita berlatihnya harusnya dari kemarin, dari bulan Rajab itu sudah berlatih, yang mau puasanya, yang mau sunnahnya, yang mau baca Qur'annya setiap hari. Jadi latihan itu kita lakukan sekarang, sehingga nanti ketika bulan Ramadan amal-amal yang biasa kita lakukan itu sudah terbiasa insya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi tiap-tiap manusia, tiap-tiap diri itu adalah maut, akan mendekati suatu saat kematian. Jadi yang harus kita lakukan adalah hanya beribadah sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan manusia itu, disuruh Allah itu hanya beribadah. Berarti Bu, saya nggak boleh ini, nggak boleh itu, bukan nggak boleh seperti itu. Kita boleh melakukan semua aktivitas, tapi kita niatkan hanya karena Allah. Jadi semua yang kita lakukan insya Allah di mata Allah itu dapat menjadi ibadah. Pahalanya akan bernilai ibadah di sisi Allah. Beda lagi ketika kita melakukan sesuatu perbuatan, mau masak, mau ngasuh anak, mau apapun yang kita lakukan tiap harinya, kita nggak melibatkan Allah, itu nol di sisi Allah. Makanya ketika kita melakukan sesuatu, bismillah terlebih dahulu, terakhirnya alhamdulillah, maka perbuatan itu akan menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, kadang kan kita suka lupa ya Bu ya, udah pagi-pagi terutamanya, ibu-ibu mah 24 jam mungkin dari pagi sampai pagi lagi, dari mata terpejam sampai mata terbuka. Istilahnya kita itu perempuan mah nggak ada waktu yang kita lewati dengan ibadah insya Allah ya. Jadi kita ngasuh anak-anak ibadah, kita melayani melayani suami ibadah, kita mendidik anak-anak kita ibadah. Semua yang kita lakukan insya Allah bernilai ibadah, tapi harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak ada niatnya karena Allah, paling tidak kita baca bismillah dan setelahnya baca alhamdulillah, maka di sisi Allah itu nggak ada nilainya Bu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari dahulu kita balik sampai hari ini ada bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita yang akan kita bawa nanti setelah kita tiada. Nah, jadi setiap manusia itu akan menuju ke kematian. Tinggal kita memilih, kita mau jalan yang mana, mau yang kanan atau yang kiri. Kalau yang kanan kita selamat, kalau yang kiri kita enggak selamat ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin solihun yad'ulah. Jadi setiap anak Adam itu meninggal dan yang dibawa itu hanya 3 ya Bu ya. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu, terputus amalnya kecuali illa sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah itu yang gimana? Yang kita infakkan, yang kita wakafkan,
yang kita kenceleng tiap hari misalnya di masjid. Jadi sedekah jariah itu enggak harus banyak ya Bu ya, enggak. Tapi yang kecil walaupun istiqomah itu bisa menjadi amal jariah kita untuk bekal kita nanti setelah kita pulang. Jadi sebenarnya Bu, yang kita tabung itu, yang kita bawa itu, yang sedikit itu, yang biasa kita kenceleng, yang biasa kita sedekahkan. Ada sedikit dari suami misalnya, ada sisanya 100.000 atau 50.000, kemudian kita kencelengkan, kita zakatkan, kita bagi ke pengemis dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya tabungan yang kita bawa, bukan tabungan yang kita simpen aja di bank, bukan. Justru tabungan yang sesungguhnya itu adalah tabungan yang kita keluarkan, bukan yang kita simpan. Kemudian yang kedua, selain sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, ibu-ibu kalau misalnya dapat ilmu dari ustadz gimana Bu? Langsung dipraktekin atau kadang suka lupa bubar poho. Ya, jadi kalau misalnya kita menerima ilmu dari ustadz atau pak ustadz, ya itu harus kita praktekkan. Misalnya ilmu membaca Al-Quran, dapat ilmu tentang bagaimana caranya membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan baik dan benar secara tartil, itu kita praktekkan. Ketika kita tahu ilmunya, kemudian kita praktekkan ke anak kita misalnya yang belum bisa baca. Nah, Dek sini Dek, Mama ajarin Dek, gini bacanya Bismillah teh kayak gini, jangan terus nereleng weh gitunya, panjang pendeknya teh, matobi'inya mana, kemudian yang diayun mana, yang panjang mana. Nah itu Bu, jadi sedikit ilmu yang kita dapat langsung kita praktekkan, itu akan menjadi amal jariah kita insya Allah di dalam kubur kita. Nah jadi jangan misalnya udah dapet ya udah kita simpen sendiri, jangan ya Bu ya. Jadi memberikan ilmu itu enggak harus guru, enggak harus ustadz, enggak harus yang pendakwah hebat, enggak. Kita sendiri itu bisa memberikan ilmu kita kepada anak-anak kita khususnya. Atau misalnya ibu ke masjid dengerin ceramah, kemudian bapak di rumah misalnya gantian. Nah, ibu bisa sharing ke bapak, Pak, aku dapat ini loh ilmunya hari ini, dapat. Nah, disampaikan ke bapak, itu bisa menjadi ilmu jariah buat ibu. Jadi kita teh setiap harinya bisa belajar, tapi kita juga setiap harinya bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Nah, itu juga bisa menjadi amal jariah kita ketika nanti kita tiada ya Bu ya. Kita akan bawa itu semua. Kemudian yang ketiga, au ilmin yuntafa'u bihi awaladin sholih, yaitu anak yang soleh, awaladin sholih yad'ulah, yang mendoakan kedua orang. Nah inilah Bu yang investasi kita yang paling berat bagi saya khususnya, mungkin ibu-ibu semua, bahwa kita menjadikan anak yang soleh itu bukan semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, bahkan bisa tahunan ya Bu ya. Nggak bisa kita mencetak anak yang katanya soleh, tapi kita sendiri nggak soleh, nggak solihah. Jadi harus kita sendiri dulu contohnya. Kalau kita sudah mencontohkan, kita sudah semaksimal mungkin membuat diri kita soleh, insya Allah anak kita juga akan nular. Karena kata Rasulullah itu, pendidikan yang paling baik itu wal mau'izatil hasanah. Jadi keteladanan kepada anak kita. Kita nyuruh anak kita sholat, Dek sholat, kitanya sendiri megang HP, didengar nggak? Enggak bakal didengar sama anak kita. Kalau kita sudah mencontohkan, kita wudhu duluan, kita mau ngajak dia sholat, insya Allah dia juga ngeliat. Tapi kalaupun nanti dulu nggak apa-apa Bu, jangan emosi ya. Sekali agak biasa, 2 kali ya agak naik sedikit, 3 kali. Nah, jadi nggak apa-apa Bu, jangan sampai semuanya keluarnya gitu ya Bu ya. Jadi memang kita mendidik anak-anak kita itu pasti ujiannya besar Bu ya, ujiannya pasti besar dari Allah, karena kita akan mencetak anak-anak kita yang akan membawa kita ke surga Allah. Surga itu mahal ibu-ibu, jadi hanya orang-orang pilihan Allah lah yang akan masuk surga. Pengen nggak Bu kita menjadi pilihan Allah? Pengen ya Bu ya, pengen banget. Makanya ketika ujian itu datang,
responnya gimana. Jadi ketika kita niatnya karena Allah, ya Allah hari ini aku pengen anak aku misalnya tepat waktu sholatnya, bantu aku ya Allah, membangunkan dia ketika subuh, menyuruh dia ketika sholat, tetap aku dalam kesabaran ya Allah, jangan emosi, jangan aku menuruti hawa nafsu. Insya Allah ketika semua sudah kita lakukan maksimal mungkin, masalah hasil itu urusan Allah ya Bu ya. Kita hanya berdakwah. Kita bukan tugas kita sebagai seorang ibu atau bapak itu yang merubah, tapi kita itu hanya berdakwah. Ketika kita sudah berdakwah, semua sudah kita lakukan, maka pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah suatu saat hasilnya kita akan menuai pada waktunya ya Bu ya. Jadi sabar dan sabar. Kata Allah kan, sabar dan sholat itu sebagai penolong. Jadi kalau kita nggak sabar, berarti kita nggak bersama Allah. Nah, dituntut kesabaran inilah yang akan membuahkan hasil amal-amal soleh kita yang akan kita bawa sampai kita nanti tiada, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, itu datangnya dari saya sendiri. Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ibu Indri atas undangannya. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi jalan untuk kita menambah ilmu walau sedikit, tapi mudah-mudahan ada yang bisa dibawa, ada yang bisa diajarkan kepada siapapun, kepada anak-anak kita atau kepada tetangga-tetangga kita misalnya. Apapun yang kita dapat pada hari ini, mudah-mudahan menjadi satu amal yang bisa memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga Ibu Bapak, mari kita akhiri pengajian ini dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa naja'na minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.